yang bisa kita gunakan untuk menjadi sumber air gitu, Pak. Mhm. Pak Satriadi, kalau melihat tadi gambar yang ditampilkan diambil oleh tim jurnalis Kompas TV di sana, beberapa kali kita melihat ada pemecahan kaca, kemudian penyemprotan dengan air dengan tenaga yang besar juga tentunya. Ini sebenarnya prosedur apa, Pak? Apa menggambarkan seperti apa ini yang tengah dilakukan prosesnya? Jadi strategi penyerangan operasi kita ada dua strategi yang kita gunakan. Pertama, pemadaman dengan menggunakan fire stick, yaitu pemadaman dari luar, termasuk juga pemadaman dari dalam. Pemadaman dari dalam itu anggota membuat tim, kita bikin 3 tim untuk bisa masuk menerobos ke dalam, untuk bisa memadamkan api gitu. Nah, itu strategi yang kita gunakan gitu, Pak. Oke. Pemadaman dari dalam, tadi informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Edwin di sana melaporkan ada 3 tim Gulkarmat kemudian masuk ke dalam, dan apakah saat ini masih berada di dalam dan fokusnya untuk memadamkan di titik mana, dan apakah mungkin sudah keluar atau seperti apa, Pak Satriadi? Ya, kalau terakhir kondisi untuk penyerangan dari luar kita sudah hentikan, karena sekarang konsentrasinya ke pemadaman di dalam. Jadi memang pada saat awal kita membuat 3 tim, cuman secara bergantian mereka menggunakan APD lengkap dengan breathing apparatus, yaitu alat pernafasan oksigen, naik ke atas dan ke dalam untuk menyisir tiap lantai ada potensi api yang akan kita padamkan gitu. Dan itu secara bergantian, sip-sipan. Oke, berarti bisa ditegaskan kembali Pak Satriadi untuk personil dan unit pemadam yang dikerahkan ke lokasi pagi hari ini tepatnya di pukul 6.32, ada berapa Pak Satriadi? Ya, jadi total yang kita kerahkan sampai dengan pagi ini ada 47 unit dengan jumlah personil sekitar 200 orang. Baik, 47 unit dengan 200 personil dikerahkan ke lokasi. Pak Satriadi, tadi kami juga mendapatkan laporan dari jurnalis Kompas TV Abel di sana bahwa menjelaskan ada beberapa lantai yang memang tampaknya aktif seperti ada hotel, kemudian diskotik, dan tadi Bapak juga sampaikan ada kafe di sana. Dan untuk proses pagi hari ini sebenarnya hanya fokus untuk memadamkan api ataukah juga ada fokus untuk melakukan evakuasi? Apakah sudah bisa dipastikan tidak ada korban lain di dalam gabungan selain 9 orang yang bisa diselamatkan? Ya, kita masih belum bisa memastikan jumlah korban yang ada gitu ya, karena pada saat ini kita masih fokus ke pemadaman. Nah, saat ini pagi ini kita lakukan penyisiran termasuk apabila ditemukan adanya korban dari masyarakat baru akan kita laporkan. Tapi semalam itu kita sudah berhasil mengevakuasi 9 orang yang kita evakuasi gitu, Mbak. Baik, 9 orang sudah dievakuasi dan tadi laporannya juga tidak terlalu mengalami luka yang cukup serius begitu. Pak Satriadi, bisa disampaikan lagi terkait dengan personil yang dikerahkan, ini ada petugas gabungan juga, dari mana saja Pak Satriadi? Ya, jadi sinergi ada instansi terkait seperti Satpol PP, kemudian juga ada dari Polri, dari Polisian, dari TNI, kemudian juga PMI, Ambulan 118, kemudian juga ada dari BPBD, kemudian ada beberapa juga dari Palang Merah juga membantu kita semuanya, termasuk relawan kebakaran juga sudah ada di TKP, Mbak. Pak Satriadi, untuk proses pemadaman pagi hari ini selain tadi Bapak sampaikan adanya kendala ataupun kesulitan terkait dengan kondisi di sana mengenai ada beberapa material begitu ya yang ada di dalam Glodok Plaza sendiri. Apakah ada kesulitan juga mengingat pagi hari ini mungkin ada situasi di mana warga berkumpul karena semalam informasinya juga ramai begitu ya, ditonton oleh warga sekitar, apalagi mengingat Glodok Plaza ini kan juga masih cukup aktif begitu Pak. Apakah terlihat juga sudah ada pemilik kios untuk melihat keadaan di lokasi pagi hari ini atau seperti apa? Iya, jadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian untuk bagi para pemilik toko
karena kan mungkin pagi mereka baru melihat kondisinya tokonya seperti apa. Nah, kami lakukan pengamanan, kami belum nyatakan selesai, jadi kami minta para pemilik toko tersebut tidak bisa masuk ke area yang berbahaya bagi mereka. Jadi memang sudah kita isolir tempatnya dan kita berikan tempat yang aman. Karena yang dikhawatirkan itu ada pecahan-pecahan kaca atau puing-puing dari akibat dari kebakaran tersebut. Nah, itu kita koordinasikan dengan pihak keamanan. Dan memang semalam itu sama seperti masyarakat juga banyak yang melihat. Nah, itu juga kita lakukan kita tempatkan di daerah-daerah yang aman. Jangan sampai terjadi korban akibat dari operasi kebakaran tersebut. Baik, Pak Satriadi, berarti artinya apakah ada imbauan untuk pemilik kios ataupun pedagang yang berada di Glodok Plaza sementara ditutup sampai beberapa waktu ke depan? Iya, jadi pertama saya menghimbau kepada seluruh pemilik ya di Plaza Glodok, sebelum kami nyatakan selesai, sebelum kondisinya aman, jangan dulu berusaha untuk menyelamatkan barang-barang, karena struktur bangunan sudah ada perubahan. Jadi jangan langsung merapihkan barang-barangnya, tapi kalau sudah kita nyatakan aman, sudah selesai, nah baru mungkin bisa mereka melakukan itu. Dan kami juga dari pihak kepolisian juga minta untuk dipolis lain dulu sementara. Gitu. Oke, berarti imbauan ini juga imbauan yang memang dikeluarkan oleh petugas terkait di sana, begitu ya Pak, bekerja sama dengan petugas terkait di sana. Ya. Pak Satriadi, sementara ini kan tadi Bapak sampaikan ada pemadam yang dikerahkan di dalam, begitu Pak, ada 3 tim begitu dikerahkan ke dalam untuk memadamkan api di sana untuk penyisiran. Sementara ini apakah sudah ada informasi terbaru Pak, apa temuan yang dibawa oleh 3 tim dari dalam saat ini? Belum, sampai saat ini belum. Karena nanti proses penyisirannya juga tidak sebentar gitu ya. Karena areanya cukup sangat luas gitu. Jadi tim juga saat ini sedang proses konsentrasi ke pemadamannya dulu. Nah, mungkin sambil menyisir itu apabila ditemukan adanya korban baru mereka laporkan. Tapi sampai dengan pagi hari ini belum ada informasi, Pak. Oke, Pak Satriadi, tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di sana bahwa tampaknya api ini merembet juga ke bangunan lain. Apakah demikian, Pak Satriadi? Ya, sempat ada penyalaan di sisi timur bangunan, tapi langsung kita lakukan pemadaman dengan unit fire stick yang kita sudah standby-kan gitu. Oke, baik. Berarti hingga kini tadi informasi yang disampaikan oleh LT Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Pak Satriadi Gunawan, ada sebanyak 47 unit dan 200 personil dikerahkan ke lokasi pada pagi hari ini. Kemudian untuk saat ini juga tengah dilakukan penyisiran, begitu ya Pak? Betul. Dengan fokusnya adalah di lantai 7, 8, dan juga 9, di mana masih belum diketahui apakah ada korban terdampak lain selain dengan 9 orang yang sudah berhasil diselamatkan tadi malam. Dan Pak Satriadi, bisa Anda gambarkan juga terkait dengan proses pengamanan begitu di sekitar lokasi? Adakah radius khusus yang memang sudah diterapkan oleh pihak pengamanan setempat, bekerjasama dengan Gulkarmat juga tentunya, untuk mengantisipasi adanya kerumunan begitu Pak pada pagi hari ini? Iya, jadi kami juga sudah koordinasi dengan Satpol PP, dengan kepolisian, kemudian juga petugas-petugas relawan kebakaran untuk bisa dibarikade, jangan sampai masyarakat masuk ke dalam sebelum kami menyatakan selesai. Itu kan Plaza Glodok itu ada pagar, ya ada pagar. Nah, kemudian juga dari petugas pengamanan di sana juga sudah menutup pagar tersebut gitu, Pak. Baik, Pak Satriadi, berarti kalau saya melihat gambar yang ditampilkan
kurang lebih beberapa jam yang lalu dengan saat ini. Apakah ada perbedaan Pak? Karena di pukul 5 tadi kalau tidak salah saya melihat memang masih ada kobaran api dan saat ini tampaknya sudah minim begitu Pak. Apakah artinya ini sudah proses pemadaman sepenuhnya dilakukan dan mendekati proses pendinginan atau seperti apa? Belum, Mbak. Jadi kalau saat ini prosesnya kan awal memang proses pemadaman, terus setelah pemadaman kita lakukan lokalisir, kemudian proses pendinginan baru dinyatakan selesai. Nah, sekarang ini tahap masih penyisiran dulu, belum juga proses pendinginan karena tadi sempat ada penyalaan lagi kan, kemudian nanti mungkin perwira operasi akan menyatakan mendeklir apakah kondisi di TKP itu sudah bisa anggota masuk ke dalam untuk melakukan pendinginan. Nah, setelah itu dinyatakan tidak ada potensi lagi bara-bara atau tidak ada potensi lagi penyalaan, baru nanti perwira operasi akan menyatakan selesai gitu, Mbak. Tapi sampai saat ini belum dinyatakan selesai. Oke, Pak Satriadi tadi juga disampaikan bahwa di sana sempat terdengar beberapa ledakan begitu Pak. Ini disebabkan oleh apa Pak? Apakah memang ada beberapa barang elektronik karena diketahui juga beberapa lantai di sana menjual peralatan elektronik begitu atau bersumber dari mana sebenarnya? Iya, nah itu juga menjadi satu kendala kami Mbak. Karena kan memang Plaza Glodok itu banyak toko-toko yang menjual barang elektronik. Berarti kan bahan materialnya memang mudah terbakar ya. Jadi kenapa apinya itu ada penyalaan lagi terus akan besar gitu ya berdampaknya ya karena memang bahan materialnya banyak yang jenisnya elektronik. Nah, ledakan-ledakan yang terjadi itu juga akibat dari barang-barang elektronik itu, plus juga mungkin ada kantin yang tabung gas gitu Mbak. Nah, itu bisa mengakibatkan ledakan gitu. Oke, baik. Artinya memang banyak barang-barang yang berpotensi begitu ya di dalam gedung Glodok Plaza ini sendiri. Betul. Oke, Ya. Pak Satriadi, ini kan proses yang cukup panjang, Pak, dari malam sampai dengan pagi hari ini, kemudian personil dan juga unit terus dikerahkan dan juga terus bertambah. Ya. Bagaimana kondisi dari petugas di sana, Pak? Apakah ini memang bekerja sejak tadi malam sampai pagi hari ini atau seperti apa? Ya, nanti kita sistemnya nanti sejam 8 itu ada aplusan dengan yang piket berikutnya. Jadi aplusannya nanti kita laksanakan di TKP, Mbak. Biasanya kan aplusan itu di pos kalau memang dalam kondisi tidak penanganan, tapi saat ini kan sedang ada penanganan, maka pergantian pasukan atau pergantian personil itu dilakukan jam 8 pagi nanti dengan orang yang baru lagi. Oke, baik Pak Satriadi. Pak Satriadi, kalau dari gambar yang saya saksikan saat ini, di mana ada skylift begitu ya, dengan 2 petugas di skylift tersebut, tadi memecahkan kaca, kemudian saat ini tengah melakukan proses penyiraman dengan tenaga air yang tinggi juga tentunya. Ini fokusnya di mana Pak? Di lantai berapa? Ya, itu di lantai 7, Mbak. Di lantai 7 posisinya dan antara 7 dan 8 gitu. Oke, berarti fokusnya pagi hari ini di 2 lantai itu ya Pak, 7 dan juga 8. Betul, betul. Oke, Pak Satriadi tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di salah satu lantai ada juga hotel begitu Pak. Nah, pada saat proses pemadaman tadi malam, apakah memang ini evakuasi berjalan dengan lancar atau seperti apa? Iya, jadi memang ada hotel di sisi sebelah selatan ya. Jadi itu sudah bisa berhasil dievakuasi. Jadi pada saat kejadian kebakaran, mereka sudah sempat melakukan evakuasi untuk turun ke bawah gitu. Karena memang titik api itu bukan di gedung yang ada hotelnya, tapi di yang lebih di tengah. Gedungnya posisi di tengah. Dan hotel itu selatan pinggir ya. Jadi titik api memang tengah, jadi mereka masih sempat untuk melakukan evakuasi. Oke, artinya tidak terdampak begitu ya Pak Satriadi? Betul, untuk hotel tidak terlalu terdampak, cuman tetap ada dampak dari asap dan hawa panas. Jadi dan mereka sempat juga penghuninya untuk melakukan evakuasi.
Oke, Pak Satriadi, kita beralih ke korban yang selamat, ada sebanyak 9 orang. Kemarin dalam proses evakuasinya 9 orang ini berada di lantai berapa, Pak? Kalau dengan informasi dari anggota itu ada 2 orang di lantai 8 dan ada 7 orang di lantai 7 gitu, Pak. Berarti total ada berapa korban yang berhasil diselamatkan, Pak? Ada 9 semuanya. 9, 2 orang di lantai 8. Ya, dan di lantai 7 ada 7 orang. Oke, kalau tadi malam memang informasinya di diskotik di lantai 7 kalau tidak salah ya Pak, memang sudah beroperasi. Betul. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, saudara, saat ini tadi juga disampaikan oleh Satriadi Gunawan, PLT Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, bahwa proses pemadaman ini masih berlangsung, di mana tampaknya proses pemadaman ini cukup panjang, belum masuk atau menyentuh pendinginan, begitu Pak Satriadi ya? Karena saat ini nanti akan ada pemadaman, kemudian nanti prosesnya ada lokalisir dan juga proses pendinginan. Sementara terima kasih atas informasinya Pak Satriadi. Kita berharap bahwa api secepatnya bisa dipadamkan dan petugas dalam kondisi yang baik-baik saja tentunya di sana. Terima kasih Pak Satriadi. Mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin. Saudara, kita masih akan terus memantau dan juga mengupdate tentunya kepada Anda terkait dengan kondisi terbaru kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat. Kita akan kembali di Breaking News Kompas TV usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali hadir mengabarkan terkait dengan update kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saudara, api kembali berkobar di Glodok Plaza, Jakarta Barat Kamis sekitar pukul 4 pagi ini. Hingga pukul 5 pagi ini, saudara, api di Glodok Plaza masih terus menyala di sejumlah titik. Sebelumnya, armada petugas pemadam kebakaran terus ditambah demi mencegah kebakaran merambat ke lantai lain di gedung ini. Ada sekitar 27 unit tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta yang dikerahkan dan terus bertambah. Hingga Kamis dini hari ditambah 3 unit untuk proses pemadaman intensif. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, bagaimana situasinya saat ini di sana? Ya, proses pemadaman masih terus dilakukan, Nanda. Total ada 47 unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada 200 pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang berada di Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat. Dan untuk saat ini proses pemadaman terus dilakukan. Bahkan dari pemadam kebakaran ini ada yang menggunakan skylift untuk bisa melihat bagaimana situasi dan juga kondisinya di dalam gedung. Kalau kita melihat tadi memang ada pemadam kebakaran yang mencoba untuk memecahkan salah satu kaca yang terdapat di lantai 7 dan juga di lantai 8 begitu. Karena memang untuk saat ini fokusnya sedang menyisir api yang berada di lantai 7. Dan tadi sudah melihat atau petugas sedang melakukan pemecahan kaca untuk melihat bagaimana situasinya yang berada di dalam. Dan memang untuk saat ini masih belum turun untuk petugas yang menggunakan skylift ini untuk melihat bagaimana keadaannya. Ini belum turun sehingga masih belum tahu hasilnya apakah memang masih ada api di dalam. Tetapi untuk penyemprotan api ini masih terus dilakukan, Nanda. Kalau saya lihat untuk penyemprotan api, maksud saya penyemprotan air dengan tenaga tinggi ini masih terus dilakukan oleh petugas yang tadi memecahkan kaca. Artinya memang di dalam gedung ini masih terdapat api atau masih terdapat percikan api. Kalau kita melihat kendalanya memang tidak jauh-jauh dari material, Nanda. Jadi material dari gedung sendiri yang merupakan di lantai 7, 8 dan juga 6, 7, 8 ini memang material kebanyakan dari kaca begitu, sehingga cukup sulit
untuk bisa air menembus ke dalam gedung, yang artinya tadi untuk bantuan atau urgensinya adalah dari petugas memecahkan kaca untuk bisa melihat kondisinya di dalam. Dan saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Setidaknya ada 47 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, 5 diantaranya ini merupakan fire stick dan 1 Bronto Skylift ini dikerahkan begitu. Karena kita melihat bagaimana proses dari pemadaman ini yang luar biasa, cukup memakan waktu begitu Nanda, sejak pukul 10 malam tadi hingga saat ini api masih terus menyala, sehingga banyak mobil atau pemadam kebakaran yang dikerahkan. Dan untuk situasinya untuk saat ini masih steril, artinya untuk warga ataupun masyarakat ini masih belum boleh menuju ke daerah atau wilayah yang sedang terjadi kebakaran, karena memang dampaknya tidak semua gedung di sekitar gedung kebakaran ini juga terdampak dengan api kebakaran, tetapi dampak dari asapnya ini juga bisa merembet kemana-mana. Dan untuk pemilik-pemilik toko yang berada di kawasan sekitar Glodok Plaza, untuk saat ini juga himbauannya masih belum bisa dibuka dulu tokonya, karena masih berbahaya wilayahnya begitu ya, apalagi terlihat bagaimana kaca-kaca ini pecah dari atas gedung menuju ke bawah, dan ini bisa membahayakan ketika memang masyarakat mulai beraktivitas kembali. Sehingga untuk saat ini untuk wilayah kalau bisa dibilang meminjam istilah dari pemadam kebakaran ring 1 ini masih belum bisa digunakan untuk aktivitas warga. Saat ini memang masih steril, bahkan warga-warga di sini pun tadi yang sempat ingin melihat proses dari pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya, ini juga diminta untuk lebih menjauh atau radiusnya lebih jauh lagi begitu, karena sekali lagi bahwa sebenarnya tempat untuk memadamkan api atau dari pemadam kebakaran ini berbahaya bagi masyarakat. Bahkan kalau kita melihat pemadam kebakaran pun memiliki APD begitu ya, untuk bisa memadamkan api yang hingga saat ini masih terlihat percikan api di dalam gedung. Saat ini Nanda dan juga saudara, untuk petugas atau 2 petugas yang menggunakan Skylift ini masih terus melakukan atau mencoba untuk mengusahakan pemadaman api atau percikan api yang masih terlihat di dalam gedung, yang saat ini fokusnya memang masih di lantai 7 dan juga 8. Beberapa petugas ini juga sudah dikoordinasikan untuk bisa melakukan pengamanan Nanda. Jadi koordinasi antara pemadam kebakaran dengan petugas gabungan dilakukan. Ada dari Satpol PP, ada dari Polri, TNI, lalu juga ada Ambulans 118, ada BPBD, PMI, dan juga termasuk dari relawan pemadam kebakaran. Nah, untuk korban sendiri, Nanda dan juga saudara, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan apakah akan bertambah atau tidak. Karena memang sekali lagi bahwa untuk saat ini fokusnya masih penyisiran api, artinya masih fokus untuk pemadaman api. Nah, untuk korban yang 9 orang sempat dievakuasi hingga saat ini belum bertambah, artinya 9 orang dari 9 orang ini adalah 1 perempuan dan 8 diantaranya laki-laki. Ini terbilang sudah kembali ke rumah masing-masing karena sempat dilarikan ke rumah sakit atau unit kesehatan terdekat, tetapi beruntungnya kesehatan mereka stabil. Kembali ke Anda, Nanda. Oke, Abel, singkat saja. Tadi informasi yang kami dapat dari PLT Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi, menyebut bahwa akses di sekitar lokasi kini ditutup. Bagaimana pantauannya pagi hari ini di sana? Ya, betul sekali Nanda, memang semua akses menuju ke Glodok Plaza ini ditutup. Bahkan saya tadi juga sempat mencari jalan untuk bisa melihat bagaimana situasi dan juga kondisinya di Glodok Plaza begitu. Artinya memang dari masyarakat sendiri tidak boleh memasuki, yang saya tadi bilang bahwa ini ada ring 1 begitu yang dibuat oleh pemadam kebakaran untuk bisa mencegah masyarakat ini dekat atau berada di radius yang memang dilarang oleh pemadam kebakaran. Dan beberapa jalan menuju ke Glodok Plaza ini juga digaris polisi yang tadi saya sempat katakan bahwa artinya memang dari masyarakat tidak boleh melintas atau tidak boleh memasuki kawasan di Glodok Plaza. Lalu untuk pemilik-pemilik toko yang berada di kawasan sekitar Glodok Plaza, untuk saat ini himbauannya juga masih belum boleh membuka tokonya, di mana mereka masih dihimbau untuk saat ini jangan terlebih dahulu untuk membuka toko, karena tadi yang saya katakan bahwa untuk asap dari kebakaran ini masih bisa berdampak
ke toko-toko di sekitar Glodok Plaza, sehingga untuk saat ini untuk kesehatan dan juga untuk tingkat bahayanya menjadikan pemadam kebakaran menghimbau kepada para pemilik toko ataupun juga masyarakat sekitar untuk tidak berada di sekitar lokasi kebakaran. Kembali ke Anda, Nanda. Baik, itu tadi akses di sekitar lokasi ditutup, artinya ini juga menjadi himbauan untuk masyarakat yang sekiranya akan melintasi di sekitar Glodok Plaza atau Taman Sari ini untuk berhati-hati dan juga mencari solusi lain ataupun akses lain. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari lokasi. Hati-hati di sana dan kita tunggu update dari sana. Saudara, kita akhiri Breaking News Kompas TV. Saya Nada Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa.